Halo, perkenalkan nama saya Anggreni Lesniwaru dengan NIM 240306036 dari kelas PTMC. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme lipid yang terkait dengan degradasi lipid atau oksidasi asam lemak. Di mana dalam degradasi lipid ini terdapat ada pencernaan, penyerapan, dan juga transport lemak serta nanti ada beta oksidasi. Nah, yang pertama ada pencernaan, yaitu pencernaan lemak, di mana lemak makanan itu pada umumnya dalam bentuk trigliserida. Nah, di lambung terjadi emulsifikasi awal oleh peristaltik dan asam lambung. Nah, di usus halus, trigliserida mengalami emulsifikasi yang lebih lanjut oleh garam dan juga garam empedu atau dari hati disimpan di kantung empedu. Nah, enzim lipase pankreas kemudian memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Kemudian ada penyerapan di usus halus. Nah, asam lemak bebas tadi dan juga monogliserida masuk ke dalam sel epitel usus atau biasa disebut dengan enterosit dengan bantuan misi sel, yaitu struktur dari garam empedu. Nah, di dalam sel molekul-molekul ini disintesis kembali menjadi trigliserida. Nah, yang ketiga ada transport lemak, yaitu trigliserida yang terbentuk dibungkus bersama dengan kolesterol, protein, dan juga fosfolipid menjadi partikel kilomikron atau jenis lipoprotein. Nah, kilomikron ini masuk ke dalam sistem limfatik, lalu ke peredaran darah untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, yang kedua ada beta oksidasi asam lemak. Nah, beta oksidasi asam lemak ini merupakan jalur utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak yang berlangsung di dalam mitokondria. Nah, adapun langkah-langkah dari beta oksidasi asam lemak ini yaitu yang pertama ada aktivasi asam lemak atau yang terjadi dalam sitoplasma, di mana asam lemak bereaksi dengan CoA dan juga ATP sehingga menghasilkan asil CoA. Nah, katalis oleh asam lemak asil CoA sintetase. Yang kedua ada transport ke dalam mitokondria. Nah, karena membran mitokondria dalam tidak dapat dilewati oleh asil CoA, maka digunakan sistem karnitin, yang dimana asil CoA tadi ditransfer ke dalam karnitin. Nah, sehingga menghasilkan asil karnitin kemudian diangkut masuk ke dalam mitokondria yang diangkut oleh transporter dari asil karnitin tadi, sehingga di dalam mitokondria itu asil karnitin dikembalikan menjadi asil CoA. Nah, selanjutnya di sini kita bahas tentang biosintesis lipid yang berupa yang pertama ada sintesis asam lemak atau lipogenesis, yaitu yang sebagian besar terjadi di dalam sitoplasma, sel-sel hepar, dan juga jaringan adiposa. Nah, reaksi ini dimulai dengan membawa asetil CoA keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat. Nah, proses ini menghabiskan dua molekul ATP. Nah, pembentukan asetil CoA sitosol dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon yang meningkat setelah konsumsi karbohidrat. Nah, asetil CoA sitosol diubah menjadi malonyl CoA dan oleh enzim asetil CoA karboksilase. Nah, enzim ini diaktifkan oleh rasa kenyang, sitrat, dan juga dengan insulin. Nah, insulin juga mengaktifkan enzim berikutnya yaitu kompleks asam lemak sintase. Nah, produk akhirnya jalur ini adalah palmitat atau C16 yang dapat diperpanjang dan juga didesaturasi menjadi berbagai asam lemak lain. Nah, yang kedua sintesis asam lemak ada sintesis triacylglycerol. Nah, sintesis ini dibentuk di hepar dan jaringan adiposa melalui reaksi antara asam fosfatidat atau di usus dari dua monoasil gliserol. Nah, jaringan adiposa tidak memiliki enzim gliserol sehingga tidak dapat menggunakan gliserol hasil kerja enzim lipoprotein lipase atau LPL. Nah, insulin merangsang pembentukan LPL serta memetabolisme glukosa menjadi asam lemak di dalam jaringan adiposa. Yang ketiga ada sintesis fosfolipid, yaitu merupakan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan juga merupakan bagian penting dari membran sel bersama dengan protein, glikolipid, dan juga kolesterol. Nah, komponen utama dari fosfolipid ini yaitu ada asam lemak, ada gugus fosfat, ada alkohol yang mengandung nitrogen, dan ada juga suatu kerangka.
Nah, fosfolipid paling melimpah di sel mamalia adalah fosfatidilcholine atau PC. Nah, fosfolipid lain juga ada yang termasuk PE, ada PS, ada SM, ada CL atau cardiolipin, dan juga ada PL dan turunannya yang terfosforilasi. Nah, kemudian ada sintesis kolesterol. Nah, kolesterol ini berfungsi sebagai stabilizer membran sel, prekursor gerak empedu, dan juga prekursor hormon steroid. Nah, di sintesis ini hampir di semua sel, terutama di hati atau hepar dan juga usus. Prekursor utama sintesis kolesterol adalah asetil dari CoA. Kemudian kolesterol adalah asetil CoA. Kemudian laju sintesis kolesterol dikendalikan oleh enzim HMG-CoA reduktase. Nah, enzim ini dapat dihambat oleh obat anti hiperkolesterolemia. Yang terakhir ada sintesis steroid, yaitu steroid merupakan senyawa turunan dari kolesterol. Nah, beberapa jenis hormon steroid yang penting ada glukokortikoid, misalnya kortisol, ada mineralokortikoid, misalnya aldosteron, dan juga ada hormon seks, misalnya testosteron, estrogen, dan juga progesteron. Nah, sintesis hormon steroid terjadi terutama di kelenjar adrenal untuk kortisol dan juga aldosteron, dan juga ada gonad untuk testis dan juga ovarium untuk hormon seks. Nah, proses ini dimulai dari kolesterol menuju pregnenolon dan menuju berbagai jenis steroid yang tergantung pada enzim spesifik yang tersedia di dalam jaringan tersebut. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai metabolisme lipid yang terkait dengan degradasi lipid atau oksidasi asam lemak, dan juga yang terkait dengan sintesis asam lemak. Terima kasih.